Senandung Azalea, episode 4, Kenangan Sang Mantan. Pagi itu Aska baru saja tiba di kantor. Setengah jam lagi ia akan ada rapat, tetapi ia tampak tak bersemangat. Sudah seminggu ini ia merasa gundah sejak orang tuanya membicarakan tentang rencana perjodohannya dengan Azalea malam itu. Aska tak mengerti bagaimana orang tuanya bisa terpikir untuk menjodohkannya dengan gadis tersebut. Perlahan Aska menyesap kopinya, menghirup aroma kopi itu dalam-dalam, berharap kegundahannya menghilang. Nyatanya tidak, ia masih memikirkan permintaan orang tuanya untuk menikahi Azalea. Kegundahan Aska bertambah karena Bu Rianti masuk rumah sakit beberapa hari ini. Apakah kesehatan sang mama memang memburuk atau hanya karena pikiran? Sepertinya orang tuanya tidak main-main untuk menjodohkannya dengan Azalea. Aska berdecak kesal. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang yang tak dicintainya dan tak terlalu dikenalnya? Selain dua alasan tersebut, Aska juga tak ingin menikah dengan gadis itu karena ia menganggap bahwa Azalea tak setara dengannya. Aska tahu dari mamanya bahwa Azalea hanya tamatan SMA. Ia merasa Azalea tak sepadan dengannya yang sangat baik dari segi pendidikan dan karir. Apa istimewanya gadis itu? Gumam Aska. Bayangan wajah Azalea berkelebat di benak Aska. Ia mengakui bahwa Azalea memiliki paras yang cantik, tipe wanita polos dengan kecantikan natural. Namun, bagi Aska hal itu membosankan. Ia yakin bahwa Azalea juga sudah pasti bukan wanita yang cerdas dan berwawasan luas. Pola pikirnya juga pasti konservatif. Tak bisa ia bayangkan bagaimana menjemukannya jika menikah dengan gadis itu. Aska memejamkan matanya. Bayangan wajah seorang wanita muncul di benaknya. Kali ini, bayangan wajah seorang wanita yang selalu ia inginkan, yang ia dambakan. Ilona Hartanto. Nama itu belum hilang dan mungkin tak akan pernah hilang dari ruang hati Aska. Ilona is a complete package. Aska bergumam lagi. Cantik, mapan, cerdas, modern, dan memiliki pesona yang luar biasa. Ya, Ilona memiliki itu semua. Benar-benar tipe wanita yang menjadi kriteria Aska. Tipe wanita yang dianggapnya cocok menjadi istrinya jika ia harus menikah. Ilona pernah menjadi bagian dari hidup Aska. Mereka pernah berpacaran selama 3 tahun dan Aska sangat bangga akan hal itu. Ilona selalu dikagumi dan diinginkan banyak lelaki. Aska sangat bahagia ketika Ilona memilihnya. 3 tahun bersama Ilona adalah 3 tahun terindah bagi Aska. Namun, ia harus terima kenyataan bahwa hubungannya dengan Ilona harus kandas. Kenangan 2 tahun lalu berputar kembali di kepala Aska. Will you marry me? Aska berlutut di kakinya menghadap Ilona. Di tangannya, Aska memegang sebuah cincin yang sangat indah dan diletakkan di dalam kotak perhiasan yang cantik. Aska begitu yakin bahwa Ilona akan menerima lamarannya. Ilona pasti menantikan lamaran darinya seperti para wanita pada umumnya yang menunggu lamaran dari kekasih mereka. Aska yakin Ilona ingin menikah dengannya, namun nyatanya saat itu Ilona hanya memandang Aska dengan tatapan datar dan senyum tipis. Maaf, aku tidak bisa menerima lamaran kamu, Aska, ucap Ilona. Aska mengerutkan kening, lantas perlahan berdiri kembali. Ekspresi dan jawaban Ilona benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kenapa, Ilona? Aska menatap wanita itu. Bukankah kita memiliki perasaan yang sama? Ilona mengangguk, kemudian mendekati Aska. Ia meletakkan sebelah tangannya di dada Aska. Ya, tapi aku belum ingin menikah. Aku masih ingin fokus pada karir. Silakan kalau kamu mau fokus pada karirmu setelah kita menikah. Aku tidak akan melarang, kata Aska. Maaf Aska, tapi aku tidak bisa. Ilona mengalihkan pandangannya. Aska terdiam sejenak sebelum berkata, Baik, aku akan menunggu sampai kamu siap. Kamu tidak usah menunggu, sahut Ilona. Maksud kamu? Aska mengerutkan keningnya lagi. Ilona kembali menatap Aska. Oh ya, aku belum bilang sama kamu. Aku akan pindah ke Sydney mulai minggu depan. Kenapa tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Ini memang sudah aku rencanakan. Aku hanya menunggu sampai semua persiapan visa dan sebagainya selesai, baru aku akan mengatakannya padamu. Dan kurasa ini saat yang tepat, jelas Ilona. Kita akan menjalani long distance relationship? Tanya Aska. Ilona menggeleng. Aku sudah bilang kamu tidak usah menunggu. Hubungan kita sampai di sini saja.
Kamu bercanda kan? Aska tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Ilona menggeleng lagi. Aska memutar bola matanya. Come on Ilona, kita bisa LDR, kita tidak perlu putus. Ilona menghela napas. Tidak Aska, aku ingin fokus pada karir. Aku tahu aku tidak akan bisa membagi waktu untukmu lagi. Ilona, hubungan kita baik-baik saja. Kita memiliki perasaan yang sama dan menghabiskan waktu bersama selama ini. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu memutuskan hubungan kita seperti ini? Suara Aska meninggi. Aska, aku sudah bilang ini bukan keputusan tiba-tiba. Aku sudah merencanakannya dan hanya menunggu saat yang tepat untuk mengatakannya. Aku harap kamu mengerti, Ilona menegaskan. Sungguh Aska tak percaya. Hanya karena ingin fokus pada karir, Ilona memutuskan hubungan mereka. Apa kurangnya Aska? Seperti halnya Ilona, Aska adalah sosok sempurna di mata orang. Banyak wanita yang menginginkan, tetapi ia hanya memilih Ilona. Akan tetapi, seperti apapun kekesalan Aska, akhirnya ia menerima keputusan Ilona. Mereka juga masih berteman baik hingga saat ini. Aska mengembuskan napasnya, berusaha menghapus kenangan yang masih membekas di hatinya. Andai saja waktu itu Ilona tidak memutuskan hubungan, pasti saat ini mereka sudah menikah. Kalau saja Ilona menerima lamaran Aska kala itu, sudah pasti Aska tidak akan dijodohkan dengan Azalea. Sudah pasti ia tidak akan menghadapi situasi seperti ini. I should move on, Aska berkata pada dirinya sendiri sambil tertawa pahit. Matahari dari dinding kaca ruangan Aska terlihat semakin terang. Suara ketukan pintu membuat Aska tersentak. Sekretarisnya mengingatkannya untuk memimpin rapat pagi itu. Aska melirik arloji dan menghela napas. Bagaimana bisa ia lupa dengan rapat yang akan ia pimpin? Aska menyesap lagi sisa kopinya sebelum ia beranjak ke ruangan rapat. Saya minta setiap manajer divisi melaporkan perkembangan yang terjadi dalam minggu ini, ujar Aska setelah membuka rapat. Sesuai perintah Aska, masing-masing manajer divisi melaporkan perkembangan divisi yang dipimpin. Mereka juga membahas soal beberapa proyek yang sedang dan akan dilakukan, terutama terkait dengan rencana proyek besar konstruksi jalan tol di Sumatera. Hari beranjak. Setelah seharian berada di kantor, sore itu Aska tampak masih sedang berkutat dengan pekerjaannya. Pulang malam adalah hal yang biasa baginya karena begitu banyak pekerjaan di kantor. Suara ponsel bergetar membuat Aska yang sedang fokus menatap layar laptop menjadi tersentak. Keningnya berkerut ketika mengetahui bahwa papanya yang menelpon. Ada apa, Pak? Tanya Aska langsung setelah mengangkat panggilan. Raut wajah Aska berubah keruh ketika mendengar informasi yang ia dapat dari sang papa. Usai menutup telepon, Aska segera merapikan barang-barangnya di atas meja sebelum kemudian bergegas meninggalkan kantor pada sore yang mendung itu.